และก็นำเสนอในมุมมองหลักคำสอนต่างๆที่ได้ถูกถ่ายทอดโดยบรรดาอะห์ลุลบัยต์อะลัยฮิมุสสลามในค่ำคืนนี้ก็ถือว่าเราได้รับเกียรติจากอุสตาดซัยยิดอับดุลลอฮ์อัสซะกอฟหรือซัยยิดอับดุลลอฮ์อัสซุบที่ได้มาเยือนพวกเราพร้อมกับคณะหลายคนซึ่งท่านนั้นถือว่าเป็นเพื่อนรุ่นสมัยกับท่านซัยยิดสุลัยมาน ฮุไซนีสมัยที่เรียนอยู่ณเมืองกุมอันศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นแน่นอนยิ่งบทบาทที่ท่านนั้นได้แสดงในประเทศอินโดนีเซียในฐานะเป็นหนึ่งในผู้รู้ที่คอยสอนสั่งในทางแห่งอะห์ลุลบัยต์อะลัยฮิมุสสลามและถือว่าเป็นบุคคลหนึ่งที่มีบทบาทในประเทศอินโดนีเซียดังนั้นในค่ำคืนนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะได้รับฟังและรับรู้ในเนื้อหาสาระต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสายทานแห่งอะห์ลุลบัยต์อะลัยฮิมุสสลามโดยอุสตาดซัยยิดอับดุลลอฮ์บัรมุฮัมมัดวะอาลิมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالله تعالى نستعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج Alhamdulillah, semata-mata dikarenakan inayah Allah subhanahu wa ta'ala dan lutuf Aba Abdillah al-Husain alaihi salam, kita dikumpulkan dalam Husainiyah Al-Mahdi yang penuh dengan keberkahan, dan hal ini benar-benar merupakan satu keberuntungan bagi saya sendiri untuk bisa bertatap muka secara langsung dengan mukminin di tempat ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan menjadikan pertemuan ini sebagai salah satu sebab disegerakannya zuhurnya sahib al-asri wal zaman arwahuna lahul lidah, dan Allah subhanahu wa ta'ala berkenan menjadikan kita semua berada di bawah payung wilayah Al-Imamul Mahdi Al-Muntadhar. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan satu dari firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Buruj, satu hal yang sangat luar biasa, di mana di dalam firman ini Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan makna. Kita tahu bahwa Al-Quranul Karim adalah kitab abadi.
Al-Quranul Karim adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipelihara, dijaga, dan tidak akan pernah terjadi perubahan di dalamnya. Al-Quranul Karim berjalan bersama dengan kehidupan umat Muhammad sampai zuhurnya sahibal asri wal zaman arwahunallahul fidah, tegaknya hukumah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi hingga manusia mengalami kiamah dan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Buruj, Bismillahirrahmanirrahim, Was-sama'i dzatil buruj wal maw'il wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabil ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Satu hal yang luar biasa adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menceritakan, sedang mengkisahkan nasib mereka yang beriman kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi, di mana kufar Quraisy, para bangsawan Quraisy, mustakbirin Quraisy memperlakukan mukminin, orang-orang yang beriman pada baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkisahkan di dalam firman-Nya ini, penduduk Quraisy mereka menggali parit dan kemudian mengisi parit itu dengan kayu bakar, dinyalakan sehingga berkobar api yang luar biasa besarnya. Para pengikut Rasulullah dibariskan dan kemudian mereka ditanyakan satu persatu, adakah mereka tetap akan mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah, atau mereka kembali kepada berhala Latta dan Uzza. Mereka yang kuat imannya dan tetap beriman kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, segera mereka lemparkan ke dalam api yang menyala. Mereka dibakar hidup-hidup. Saat itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, idhum 'alaiha qu'ud. Orang-orang itu berkumpul mengelilingi parit. Parit tahu ya? Mengelilingi parit yang menyala-nyala, menyaksikan, menonton kaum mukminin yang menjerit kesakitan karena dibakar hidup-hidup. Allah bercerita tentang musibah dan bercerita tentang kekejaman kufar Quraisy pada saat itu. Ini adalah maktal. Ini adalah kisah pembunuhan yang dibawakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi maktal Aba Abdullah al-Husain alaihi salam yang dibawakan oleh Anbiya, dibawakan oleh Ar-Rasul, dibawakan oleh Ahlul Bait shalawatullah alaihim ajmain, adalah satu tradisi yang diawali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Buruj. Ketika Al-Imam Ja'far As-Sadiq mengatakan, setiap akan memasuki bulan Muharram, maka saya tidak pernah mendapati ayah saya, Muhammad Al-Baqir, nampak senyuman pada wajahnya. Penuh sehingga Safar
Al-Imam Ja'far melihat Al-Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam selalu dalam keadaan berduka, selalu dalam keadaan yang murung, bersedih. Dan setiap saat Al-Imam Muhammad Al-Baqir mengingatkan orang untuk ikut berduka atas musibah Aba Abdillah Al-Husain. Kenapa tradisi ini dilakukan oleh a'immah? Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memulai tradisi maktal. Allah subhanahu wa ta'ala yang memulai menceritakan musibah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang zalim dalam memperlakukan kaum mukminin. Di dalam surat Al-Buruj ini Allah subhanahu wa ta'ala juga bercerita tentang beberapa jenis manusia. Ada jenis manusia yang mereka mempelopori, memulai, menggerakkan massa, menggerakkan masyarakat untuk melakukan kejahatan, untuk membunuh mereka yang beriman kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Ini yang pertama. Yang kedua, manusia yang mereka bekerja mengumpulkan kayu bakar, menggali parit, dan menyalakan api untuk membakar orang-orang yang beriman. Dan yang ketiga adalah orang yang berkeliling. Dia duduk. Dia tidak mengajak orang untuk membakar. Dia tidak mengumpulkan kayu bakar. Dia tidak menyalakan api. Tapi saat kejahatan itu terjadi, dia diam. Dia menonton. Dia menyaksikan. Dalam doa ziarah, kita membaca, La'natullah la'anahumullah ala man qatalatka. Wa la'natullah ala man zalamatka. Wa la'natullah ala man sami'at bidhalika faradiyat bih. Terkutuklah orang yang membunuhmu, orang yang melakukan kezaliman kepadamu, juga orang yang tahu terhadap kezaliman tersebut dan dia membiarkan. Dia mendiamkan kezaliman itu terjadi. Dalam kesempatan malam ini secara singkat, saya ingin mengajak antum sekalian untuk kita sedikit menengok ke Karbala. Menengok apa yang terjadi pada Aba Abdillah Al-Husain alaihissalam. Dan kita memohon bersama kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dapat memetik pelajaran. Mengambil pelajaran dari perjalanan berharga, perjalanan bernilai dari Aba Abdillah Al-Husain alaihissalam. Dalam pandangan Islam, tanpa ada perbedaan di dalamnya, syahadah adalah sesuatu yang sangat bernilai. Syahadah dalam pandangan orang yang beriman, dia adalah harapan. Dia adalah cita-cita. Dan bagi orang tua atau keluarga mukmin, syahid dari anggota keluarga adalah salah satu bentuk kebanggaan. Apabila Allah memberikan rizki salah satu dari anggota keluarga saya itu syahid, maka tentu saya akan merasakan kebahagiaan dan kebanggaan atas syahadah tersebut. Ini pandangan mukmin, pandangan muslim secara umum. Islam memposisikan syahid sebagai satu kedudukan yang sangat tinggi.
Allah berfirman, "Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Jangan kalian mengira orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Tidak. Mereka hidup di sisi Allah. Hidup inda Rabbi, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan di sisi Allah ini adalah kedudukan yang tertinggi. Dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara kepada jiwa manusia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jiwa ini ada jiwa yang dia gelisah, jiwa yang tidak tentram, jiwa yang masih ditarik oleh hawa nafsu, jiwa yang masih gampang tergoda oleh keindahan dunia, oleh fitnahnya dunia, dan ada jiwa yang telah mapan, jiwa yang telah tenang, jiwa yang berkata sebagaimana Amirul Mukminin berbicara kepada dunia, ya dunia ghurri ghairi, wahai dunia tipu selain aku, engkau tidak akan pernah berhasil menggoda diriku, karena sesungguhnya aku telah mentalak engkau 3 kali. Ini adalah jiwa yang tenang, jiwa yang tidak bisa digoyahkan oleh aroma dunia. Allah berkata untuk jiwa dengan kedudukan yang tinggi ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik. Kembalilah kalian kemana? Kepada pemelihara kalian, kepada Tuhan kalian. Sehingga pulangnya nafsul mutmainnah itu bukan jannah. Jannahnya dia adalah Allah. Bahkan orang yang jiwanya tenang, dia tidak pernah siap untuk berpisah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun dia dimasukkan dalam neraka Allah sekalipun. Dalam doa Abu Hamzah At-Timali, doa sahur Imam Ali Zainal Abidin, beliau mengatakan, la in adkhaltaniyan nar la akhbartu ahlaha bihubbi lak. Ya Allah, sekiranya engkau memasukkan aku ke dalam nerakamu, maka aku akan bercerita kepada penghuni neraka tentang cintaku kepada dirimu. Mereka yang mencapai maqam mutmainnah adalah pribadi yang keinginannya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah memanggil dia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman untuk syuhada, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ. Mereka hidup di sisi Tuhan mereka, kedudukan yang sangat tinggi, kedudukan yang sangat mulia. Akan tetapi maqam syahadah adalah satu kedudukan yang tidak bisa diraih dengan cara yang mudah. Maqam syahadah dia dicapai dengan jalan yang sulit. Jalan Aba Abdillah al-Husain alaihi salam bukan jalan yang bisa ditempuh dengan cara yang sederhana, dengan cara yang ringan, dengan cara yang mudah. Jalan Aba Abdillah al-Husain adalah jalan yang sulit. Hanya orang-orang yang memiliki tekad yang kuat, memiliki keteguhan yang besar, orang yang menjaga syariat Allah,
orang yang menjaga dirinya dari hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan, mereka lah yang akan berhasil meniti jalan Aba Abdillah al-Husain. Kita perlu ketahui bahwa Al-Imam al-Husain alaihi salam, beliau menetap di Makkah itu cukup lama. Dan selama beliau menetap di Makkah, beliau berbicara tentang keadilan dan kezaliman. Berbicara tentang kezaliman Yazid la'natullahu alaih. Tidak layaknya Yazid untuk memimpin umat manusia. Wa 'alal islamis salam idh buliyatil ummah bira'in mithla Yazid, kata Imam al-Husain. Maka bagaimanakah nasibnya Islam ini? Islam akan musnah, ajaran Allah akan musnah, yang halal akan diharamkan, yang haram akan dihalalkan. Kalau sekiranya muslimin ini dipimpin oleh seseorang seperti Yazid. Al-Imam al-Husain alaihi salam mengajarkan kepada manusia untuk menjadi terhormat, untuk menjadi mulia, dan kehormatan seseorang adalah kebersamaan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walillahil 'izzatu walirrasuli walilmu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Bahwa kehormatan itu adalah milik Allah. Kehormatan itu adalah milik Rasulullah. Kehormatan itu adalah milik mukminin. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Akan tetapi orang-orang yang munafik, mereka tidak bisa paham, mereka tidak bisa mengerti, mereka tidak bisa merasakan arti suatu kehormatan. Selama masa ini Al-Imam al-Husain alaihi salam mencoba membuka mata kaum muslimin. Tidak sedikit yang mendukung Aba Abdillah al-Husain. Banyak orang yang setuju dengan pandangan-pandangan Al-Imam al-Husain. Banyak orang yang dia setuju dengan ajakan Al-Imam al-Husain. Tetapi persoalannya adalah ujian itu belum datang. Imtihan belum sampai. Tekanan belum datang. Yazid mungkin menyerang, tapi masih mungkin. Tapi ancaman serangan Yazid itu belum lagi terdengar. Maka banyak orang yang mereka mendukung Aba Abdillahil Husain alaihi salam. Sampai ketika terdengar Yazid mengerahkan pasukan untuk membunuh Aba Abdillahil Husain alaihi salam dan para pengikutnya, maka mulailah orang meninggalkan Al-Imam al-Husain alaihi salam. Al-Imam al-Husain keluar dari Makkah itu bukan hanya dengan beberapa orang dan keluarganya. Ribu orang yang berikut dengan Al-Imam al-Husain. Tapi saat di perjalanan mereka mendengar nasihat ataupun saran orang kepada Al-Imam al-Husain. Ada yang mengatakan, wahai Aba Abdillah al-Husain, jangan engkau pergi ke Kufah, karena sesungguhnya penduduk Kufah adalah penduduk yang terbiasa berkhianat. Mereka sudah mengkhianati ayahmu, mereka juga pernah mengkhianati abangmu. Aku khawatir mereka akan mengkhianati dirimu. Orang yang bersama dengan Al-Imam al-Husain mendengar itu, dan mulailah mereka khawatir. Ini sifat nifaq dalam diri seseorang. Dalam surat Al-Maidah, ketika kaum munafikin itu ditanyakan apa yang menyebabkan mereka enggan, tidak mau berperang bersama dengan Rasulullah, berperang bersama dengan mukminin,
Kenapa mereka ini cenderung bersahabat dengan Yahudi, berhubungan dengan Yahudi? Mereka mengatakan nakhsha an tusibana dairatan dalam Al-Quran. Kami khawatir nanti keadaan berbalik. Bagaimana kalau Al-Imamul Husain kalah? Bagaimana kalau Al-Imamul Husain terbunuh? Bagaimana nasib saya? Bagaimana nasib keluarga saya? Bagaimana dengan harta saya? Ini semua adalah aroma dunia. Hal inilah yang menjadikan orang berpikir ulang. Apakah saya akan terus mengikuti Al-Imamul Husain atau cukup sampai di sini saja? Sedikit demi sedikit orang mulai meninggalkan Aba Abdillah al-Husain. Mulai terdengar dan terbukti pengkhianatan penduduk Kufah. Semakin banyak orang meninggalkan Al-Imamul Husain. Kemudian terdengar lagi berita Hani dibunuh, Muslim dibunuh. Semakin banyak lagi orang meninggalkan Al-Imamul Husain sehingga tinggal sisa beberapa orang saja. Mengikuti jalan Karbala bukan sesuatu yang sederhana, bukan sesuatu yang mudah. Perjalanan Karbala adalah perjalanan yang sangat indah. Perjalanan Karbala bukan perjalanan seseorang yang membawa dendam, orang yang kecewa, orang yang marah. Al-Imamul Husain bukan pengembara yang membawa nafsu ammarah. Al-Imamul Husain dalam pengembaraan syahadahnya bukan membawa kebencian terhadap Yazid laknatullahu alaih. Dia bukan membawa dendam terhadap Yazid laknatullahu alaih. Bukan itu yang menjadi alasan perjalanan Aba Abdillah al-Husain. Perjalanan Aba Abdillah al-Husain adalah perjalanan orang yang memiliki kehormatan dalam dirinya. Orang yang penuh dengan cinta. Orang yang penuh dengan harapan terhadap nasib umat manusia. Sehingga saat akan keluar dari Madinah, Al-Imamul Husain menitipkan wasiat pada saudaranya Muhammad Hanafiyah. Dalam wasiat itu beliau mengatakan, Inni la akhruju asira wala batar. Saya keluar ini bukan karena keburukan, bukan untuk membuat kerusakan. Tapi saya keluar ini adalah uridu an aslih ummat cek. Aku ingin membenahi umat kakekku. Uridu an amira bil ma'ruf wa anha 'anil munkar. Aku ingin menegakkan yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Ini yang disampaikan oleh Aba Abdillah al-Husain. Kepedulian terhadap umat yang mendorong beliau untuk bergerak. Bukan kebencian, bukan amarah, bukan dendam. Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib terbunuh itu tidak menyebabkan dendam pada diri Aba Abdillah al-Husain. Abangnya Al-Imamul Hasan alaihi salam diracun dengan rekayasa yang dilakukan oleh Muawiyah. Itu tidak mengakibatkan dendam pada Aba Abdillah al-Husain. Bukan itu yang menyebabkan Al-Imamul Husain keluar dan memerangi Yazid. Nah, perjalanan syahid bukan perjalanan sederhana. Dia perjalanan yang sangat sulit. Ketika kita berbicara makom syahid, Rasulullah itu berbicara tentang banyak perkara yang mengantarkan orang pada syahadat. Rasulullah berkata, seseorang yang keluar dari rumahnya dengan niat lillah, mencari ilmu, dan kemudian dia terbunuh, maka dia syahid. Rasulullah juga bersabda, seseorang yang keluar rumah mencari nafkah untuk keluarganya karena Allah dan kemudian dia terbunuh, maka dia syahid. Rasulullah juga bersabda,
orang yang melangkah dari rumahnya menuju masjid dengan niat karena Allah dan kemudian dia terbunuh, maka dia syahid. Ini semua adalah pahala syahid, tapi bukan makam syahid. Kedudukan syahid lebih daripada itu. Syahid tidak mempersoalkan tentang pahala, balasan dari Allah, tapi syahid berpikir tentang kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menyaksikan syuhada Karbala. Apa kata Zuhair bin Khaid? Zuhair mengatakan saat Aba Abdillah berbicara, manfaatkanlah kegelapan malam ini. Hendaknya kalian mengendap di bawah bayang-bayang unta. Selamatkan diri kalian. Hendaknya setiap kalian membawa satu dari keluarga. Karena mereka menginginkan darahku. Mereka ingin membunuh aku. Apa kata Zuhair bin Khaid? Wahai Tuan, Aba Abdillah, Sayyidi, sekiranya aku ini dibunuh, kemudian jasadku dipotong-potong, dan kemudian dibakar, kemudian aku dihidupkan lagi, dibunuh lagi, dipotong-potong lagi, dibakar dan dihidupkan lagi, dan itu terjadi 1000 kali. Lebih aku sukai daripada aku harus berpisah dengan. Perjalanan ini adalah perjalanan di mana keinginan untuk bersama dengan kekasih, dengan yang dia cintai, dengan yang dia kasihi, tidak berbicara pahala. Dalam doa Kumel, Amirul Mukminin mengatakan, fahabni sabartu ala adabik, fa kaifa asbiru ala firaqik. Ya Allah, aku dapat bersabar terhadap siksamu. Tapi bagaimana mungkin aku dapat bersabar kalau aku harus berpisah dengan dirimu? Bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tujuan para syuhada. Mereka tidak berbicara pahala. Mereka berbicara bertemu dengan Rasulullah. Bagaimana supaya aku tidak malu bertemu dengan Rasulullah? Bagaimana supaya aku tidak malu ketika bertemu dengan Ibunda Az-Zahra? Saat Az-Zahra bertanya, apa yang engkau lakukan saat putraku dalam tekanan dan ancaman serta pembunuhan? Ini yang mereka pikirkan. Ini yang mereka inginkan. Menghapus rasa malu mereka di hadapan Rasulullah, di hadapan ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali bahwa perjalanan Karbala mencapai makom syahid, dia harus diawali dengan peperangan terhadap hawa nafsu kita, terhadap diri kita sendiri. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, ketika orang ini pulang dari peperangan, Rasulullah mengatakan, engkau telah pulang dari perang yang kecil dan engkau menuju kepada perang yang besar, yaitu peperangan pada hawa nafsu kita. Ketika kita tidak setiap hari mencoba mengatasi syahwat, kecenderungan kita terhadap dunia, maka kita akan kesulitan mengontrol tujuan kita saat turun kewajiban berperang atas diri kita. Yang sekiranya kemudian kita berperang dan kita terbunuh, maka belum tentu kita mencapai makom syahid. Karena untuk mencapai makom syahadah ini memiliki banyak persyaratan. Syarat yang pertama adalah kita tidak suka dengan peperangan. Kita tidak suka dengan peperangan. Kita tidak menunjukkan bahwa saya adalah orang yang hebat, saya adalah pemberani.
Karena tidak ada yang lebih berani daripada Rasulullah dan Imam Ali bin Abi Thalib. Maka saya akan menghadapi semua lawan saya, apapun itu. Bahkan terkadang kita mengatakan, kenapa kita harus takut? Kita harus bangkit dan kita melakukan sesuatu apapun yang terjadi pada diri kita. Quran mengatakan, kutiba alaikumul qital. Aku, kata Allah, mewajibkan untuk kalian berperang. Wa huwa kurhun lakum. Sementara kalian ini tidak suka dengan peperangan itu sendiri. Sifat tidak suka dengan peperangan dan permusuhan itu harus ada dalam diri seseorang. Kalau sifat ini hilang, saat ada panggilan perang kemudian dia merasa gembira dengan peperangan tersebut, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan syahadah meskipun dia terbunuh dalam peperangan. Syarat yang kedua, di dalam peperangan seorang calon syahid harus berusaha maksimal, berusaha sepenuhnya agar peperangan itu menjadi batal. Dia harus mengupayakan perdamaian. Dia harus menahan diri meskipun dia didorong dan dipaksa untuk berperang. Satu kisah. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi suatu hari tidak memiliki makanan. Beliau merasa lapar. Kemudian beliau datang ke rumah Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Beliau lihat Az-Zahra sedang memangku Al-Imamul Hasan wal Husain alaihi wassalam. Rasulullah bertanya, wahai putriku, saya lapar. Adakah sesuatu yang bisa saya makan? Sayyidah Fatimah tidak menjawab pertanyaan Rasul, tapi Sayyidah Zahra melihat ke kiri, di situ ada tungku kosong. Periuk kosong, tidak ada isinya. Malu Sayyidah Fatimah untuk mengatakan bahwa saya tidak punya makanan. Sehingga beliau mengisyaratkan melihat kepada periuk kosong dan Rasulullah pun paham. Rasulullah pergi. Hal yang luar biasa, Rasulullah itu lebih sulit mencari pekerjaan daripada orang lain. Kenapa? Karena penduduk Madinah itu malu kalau mau memperkerjakan Rasulullah. Mereka akan mengatakan, ya Rasulullah, apa yang engkau mau kita akan beri. Jangan bekerja. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang terhormat. Dia tidak pernah mau menerima pemberian begitu saja. Sehingga Rasulullah kalau mau bekerja, dia harus keluar kota Madinah, ke pinggiran kota Madinah, mencari orang yang tidak mengenal diri. Berjalan Rasulullah keluar Madinah. Beliau melihat ada seorang badui sedang istirahat. Badui itu sedang mengairi kebun dan dia sedang beristirahat. Rasulullah bertanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata badui. Madza taf'al? Apa yang Anda kerjakan? Badui dengan kasar bertanya, apakah Anda buta? Apa kamu buta sehingga kamu tidak melihat apa yang sedang saya lakukan? Rasulullah berkata, yang saya maksudkan adalah apa yang Anda sedang lakukan, apa yang Anda sedang kerjakan yang menghasilkan sesuatu. Badui itu mengatakan, saya sedang mengairi kebun ini. Rasulullah bertanya, berapa upahnya? Dia mengatakan, setiap satu ember air saya mendapatkan 6 butir kurma. Kata Rasulullah, sementara Anda istirahat, bolehkah saya menggantikan pekerjaan Anda? Biarkan saya yang bekerja mengambil air, nanti hasilnya
untuk saya 3 butir dan untuk Anda 3 butir. Setiap satu ember ya di sini ya. Hah? Baldi. Setiap satu baldi. Ayo. Nah, baldi betul. Orang itu setuju. Mulailah Rasulullah menimba air sumur. 1 timba, 2 timba. Waktu timba yang ketiga talinya terputus. Baldi pun masuk ke dalam sumur. Ketika baldi itu jatuh ke dalam, Badui ini loncat dan kemudian dia menampar pipi Rasulullah SAW. Sampai berbekas jarinya di pipi Rasul. Sambil dia mengatakan, ablah, bodoh. Rasulullah tidak berkata apa-apa. Rasulullah mengatakan, kalau saya mengambil baldi Anda dan kemudian mengikatnya kembali, masih bolehkah saya meneruskan pekerjaan ini? Karena yang saya hasilkan belum cukup untuk keluarga saya. Badui itu mengatakan, silakan. Rasulullah mengikat, kainnya masuk ke dalam sumur, dia ambil dan dia ikat kembali, dia lanjutkan pekerjaannya sampai 5 kali. Dapatlah Rasulullah 15 butir kurma. Rasulullah mengatakan, ini sudah cukup, ini 15 untukmu dan 15 untuk aku. Ketika Rasulullah pergi, barulah Badui itu berpikir, watak ini bukan wataknya Arab. Mustahil seorang Arab ditampar dan kemudian dia tidak melakukan pembalasan apapun. Itu mustahil. Barulah dia sadar ini pasti Rasulullah, pasti Muhammad. Menyesallah Badui itu dan kemudian dia memotong tangannya yang menampar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia pegang tangan yang dia potong dengan khanjar dia, dengan tangan yang lain. Dia masuk ke Madinah sambil berteriak, ya Muhammad, ya Muhammad. Orang di Madinah terkejut melihat orang membawa potongan tangan. Dibawalah orang ini ke depan rumah Az-Zahra. Rasulullah sedang memangku Al-Imamul Hasan wal Husain, menyuapi Imam Hasan dan Husain dari hasil kurma yang baru tadi. Sayyidah Zahra, Rasulullah berkata kepada Az-Zahra, wahai putriku, coba lihat keributan apa di depan. Sayyidah Fatimah keluar mengatakan, wahai ayah, ada seorang Badui yang memegang tangan kirinya di tangan kanannya, artinya terputus tangannya. Keluar Rasulullah SAW menemui Badui tersebut dan dengan mukjizatnya Rasulullah kemudian mengembalikan tangan tadi. Hikmah daripada kisah ini, menahan diri, kadhimul ghaib, dari sebuah tindak perbuatan yang tidak menyenangkan. Itu bukan sesuatu yang sederhana. Tapi keadaan inilah yang menjadikan seseorang itu mampu mengantarkan pada tingkat syahadah yang tertinggi. Orang harus berupaya bagaimana perkara yang menyebabkan perselisihan dan peperangan itu harus dihindari. Ketika dia sudah berusaha maksimal dan ternyata musuh tetap memaksakan peperangan sehingga sampai pada batas kewajiban untuk melawan, maka barulah peperangan itu bisa dilakukan. Ini syarat yang kedua. Kalau tidak mempertimbangkan hal ini dan peperangan terjadi, maka makom syahid tidak bisa dimiliki. Ketiga, kalau sudah sampai pada tingkat terpaksa harus berperang, maka harus berupaya agar yang terbunuh itu sedikit, jangan banyak. Perang pada masa Ar-Rasul itu biasanya dilakukan duel lebih dahulu antara pimpinan dengan pimpinan yang ada. Perang tanding, 1 lawan 1. Apa tujuannya? Supaya kalau perang tanding itu dibenarkan salah satu pihak dan kemudian pihak yang lain melihat kekalahannya mau menghentikan perang, maka yang menjadi korban hanya sedikit.
Ini harus diusahakan. Oleh karena itu, mustahil Republik Islam Iran itu memproduksi senjata nuklir, itu mustahil. Karena Islam menolak dan melarang peperangan yang mengakibatkan kematian yang besar, yang luas. Semakin kecil yang terbunuh, maka itu yang harus diupayakan, itu yang harus diusahakan. Kita melihat di dalam peristiwa Karbala ada beberapa ungkapan dari Al-Imam Al-Husain alaihi salam di mana mengesankan seolah Imam Husain itu takut. Misal saja Al-Imam Al-Husain alaihi salam berusaha berulang kali berbicara kepada musuhnya. Mereka munafikin, kufar yang ingin membunuh Aba Abdillah al-Husain. Beliau mengulang-ulang, apakah kalian tidak mengenal diriku? Apakah kalian tidak tahu siapa ayahku? Siapa ibuku? Siapa kakekku? Apakah aku adalah orang yang menolak sholat? Orang yang menolak zakat? Orang yang menolak haji? Orang yang menolak Ramadan sehingga aku berhak untuk dibunuh? Kenapa kalian begitu ingin membunuh diri? Ini bukan dikarenakan Al-Imam Al-Husain takut. Tapi Al-Imam Al-Husain ingin menyempurnakan hujjah. Sehingga kalau beliau terbunuh nanti, syarat sebagai syahid itu dimiliki oleh Aba Abdillah al-Husain alaihissalam. Bentuk yang lain. Seorang syahid tidak boleh berperang karena marah. Karena kebencian. Karena dendam. Karena rasa permusuhan. Kalau peperangan dilakukan karena permusuhan pribadi, kebencian pribadi, dendam pribadi, karena ada sejarah keluarga kita yang disakiti, maka kita tidak berhak untuk menyandang makom syahid. Ini semua adalah syarat syahid. Karena Islam bukan agama kekerasan. Islam tidak pernah menyarankan peperangan. Setiap terjadi peperangan, maka itu adalah peperangan yang dipaksakan. Kalau terpaksa harus berperang, maka mukmin dia harus berusaha untuk meminimalisir korban. Dan tidak boleh melibatkan nafsu pribadi, amarah pribadi. Karbala adalah perjalanan cinta Aba Abdillah al-Husain alaihissalam. Ketika Al-Imam Al-Husain itu ditanya tentang tujuan perjalanan beliau menghadapi kematian di Karbala, dan orang menasihatkan beliau untuk membatalkan perjalanan tersebut, Al-Imam Al-Husain selalu mengulang pernyataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sya'a Rabbi ayyaraka qatila wa nisa'aka sabaya. Tuhanku ingin melihat engkau terbunuh dan ingin melihat para wanitamu tertawan. Aba Abdillah al-Husain alaihissalam menuju ke Karbala adalah menuju untuk menumpahkan darahnya, untuk terbunuh. Sehingga dengan syahadahnya Aba Abdillah al-Husain yang terbunuh dengan tragedi yang luar biasa, yang tidak pernah terbayangkan, ini akan selalu lekat dalam hatinya kaum mukminin.
Ini yang Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi bersabda, "Anna liqatril Husain la hararatan fi qulubil mu'minin lan tabrud abada." Bahwa terbunuhnya putraku Al-Husain, dia akan menjadi bara dalam hati kaum mukminin dan tidak akan pernah padam selamanya. Oleh karena itu, menghidupkan maktal Aba Abdullah Al-Husain alaihi salam dan mengupayakan orang untuk berduka, orang untuk meratap, orang untuk menangis atas syahadah Aba Abdullah Al-Husain alaihi salam adalah menghidupkan suara cinta kepada kemanusiaan, kepedulian terhadap kemanusiaan, kepedulian terhadap nilai keadilan, dan kehormatan diri di hadapan setiap bentuk kezaliman. Setelah Aba Abdullah Al-Husain terbunuh dan para wanita ditawan, keluarga dirantai satu persatu. Leher mereka, tangan, dan kaki mereka. Mereka dicambuk, diseret, berjalan untuk menemui Ibnu Ziyad. Mereka berhenti dari satu tempat ke tempat yang lain. Di suatu tempat, keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam dihentikan karena pasukan ingin beristirahat dan mereka pun ikut beristirahat. Sayyidah Sukainah, dia bermimpi. Dia mendatangi bibinya Zainab mengatakan, "Ya Ammah, aku semalam bermimpi. Aku melihat telah datang kepadaku seseorang dari surga. Aku rasa dia adalah salah satu malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tubuhnya dipenuhi dengan cahaya. Tiba-tiba aku melihat ada 4 pria. Dia mengendarai pelepah kayu, pelepah kayu yang bercahaya. Mereka berdiri di masing-masing pelepah dan terbang mendekat kepada aku. Aku takjub menyaksikan hal tersebut dan aku bertanya kepada manusia surga ini, siapa mereka? Manusia surga mengatakan yang satu ini adalah Ibrahim Al-Khalil. Dia datang kemari untuk menjenguk ayah Al-Husain, berziarah dan menyampaikan duka cita atas terbunuhnya Aba Abdullah Al-Husain alaihissalam. Adapun yang satu lagi adalah Musa Kalimillah. Dia pun datang untuk berziarah kepada ayahmu Aba Abdullah Al-Husain. Dan yang ketiga adalah Isa Ruhillah. Dia datang untuk mengunjungi dan berziarah kepada ayahmu Aba Abdullah Al-Husain. Kemudian Sukainah mengatakan, aku melihat kemudian yang keempat, aku melihat seseorang yang tua, dia terbungkuk, menangis, sehingga air mata itu menetes dari janggutnya, dan dia memukul kepalanya. Aku bertanya kepada malaikat, siapa dia? Malaikat mengatakan dia adalah Muhammad Rasulullah, kakek. Dia datang kemari untuk berziarah kepada putranya Al-Husain. Sukainah mengatakan, aku pun menangis menyaksikan itu semua. Tidak beberapa lama, aku melihat 4 wanita bercahaya datang kepadaku. Aku pun bertanya, siapa wanita ini? Malaikat itu mengatakan, yang pertama adalah Asia. Dia datang untuk menyampaikan belasungkawa terhadap ayahku. Yang kedua adalah Sayyidah Maryam. Dan yang ketiga adalah Khadijah ibn Khuwailid. Mereka semuanya ingin menyampaikan duka cita atas musibah yang menimpa ayahku. Ketika aku menyaksikan wanita yang keempat, aku tidak dapat melihat wajahnya. Wanita ini memakai
jubah compang camping robek di sebelah bagian sana dan sini. Dia berdiri kemudian jatuh lagi, berdiri jatuh lagi. Di tangan wanita itu terbawa jubah yang berlumuran dengan darah. Aku bertanya, siapa wanita ini? Malaikat itu mengatakan dia adalah Zahra, ibumu. Dan di tangannya adalah jubah ayahmu. Dia datang kembali untuk menyaksikan putranya Al-Husain, ayah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala awlad al-Husain wa ala ashab al-Husain wa rahmatullahi وبركاته. صلوا على محمد وآل محمد. Baginya kita Zainal Kubra sanggup bawa wasiat ibu Nadia, sanggup pula bawa amanah abadiyah. Kami tahu juga perkara itu bukannya mudah. Fatimah, Fatimah, Tutara, Zainal Kubra. Oh Zainal Kubra, seorang wanita sanggup semata-mata, sanggupnya dengan air mata. Oh Alil Bait dijamin ilahi, jauhi apa saja perkara yang dikeji. Dunia dikenali, keluarga disanjungi, jadi pemimpin di dalam syurga pulanya lagi. Oh Imam Mahdi, bila masanya lagi, nasabahnya janji. Oh wanita, sapanya janji Imam Mahdi. Siapa pula nak jadi Zainal Kubra? Siapa pula nak jadi Siti Ragaya? Siapa pula nak jadi
abad, siapa pula nak jadi ahli akbar? Fatimah, Fatimah tu Zahra, Zainab, Zainab Kubra, Nabi Ismail, Imam Hussein gati pulanya dia. Fatimah tu Zahra, Zainab Kubra, gati pulanya dia. Nabi aku cinta kepada anak-anak dia. Menangis-nangis sapanya buta mata, wahyu datang kemari, suruh ambil baju, sapulanya mata. Zainab Kubra menangis-nangis, cinta kepada ibu Nadia. Amanah suruh ambil baju, pakailah ke abadiyah. Ya ilahi, baju apa kau tajam begitu lalu. Imam Hussein pakainya putus kepala selalu. Nabi aku menangis-nangis, mengalirnya darah di biar mata. Nabi aku menangis-nangis, sekejapnya masa. Imam Mahdi menangis-nangis, mengalirnya darah di biar mata. Imam Mahdi menangis-nangis, setiapnya masa. Imam Mahdi menangis-nangis, sepanjangnya masa. Fatimah, Fatimah tu Zahra, Zainab, Zainab Kubra. Oh si Ali, tak sedar kediri, Imam Mahdi duduk tunggu-tunggu setiap hari. Oh si Ali, tak isah kediri, hidup tak ada pemimpin, sepertinya anak yatim. Fatimah, Fatimah tu Zahra. Dogma ya Zainab, san san kwam ngam đôi yamu amma. Dogma ya Zainab, san san kwam ngam đôi yamu amma. Dogma ya Zainab, san san kwam ngam đôi yamu amma. Kinh ai đọc mai năm, hóm rắn chuôn thầy ô châu đỏ mai ngàn. Kinh ai đọc mai năm, hóm rắn chuôn thầy ô châu đỏ mai ngàn. Bật ni đọc mai năm, chấm phát dây lập man nhập dầm răng tai. Bật ni đọc mai năm, chấm phát dây lập ma nhập dầm răng tai.ยังจำเจ้าอยู่ใกล้ลำธารกระอายน้ำนั้นอ
ทั้งที่ต้องการยังจำเจ้าอยู่ใกล้ลำธารกระหายน้ำนั้นทั้งที่ต้องการโยนขว้างทิ้งน้ำโอ้เจ้าดอกไม้งามตายข้างลำธารยาอาบันสาเอ้ยโอ้ดอกไม้อันสวยงามหลุดกระจายบนพื้นทรายโอ้ดอกไม้อาศัยน้ำโกเลพาลไปมาโกเลบิสริมาโกเลบิสริมาตัมมาหาเมมาตัมมาหาเมมาโอ้เจ้านั้นเดินทางเองกับโบบานกลับมาหาแม่มาโอ้หมูนั้นเดินทางเองกับโบบานเล่ามาให้แม่ฟังโปรดร้ายเช่นใดในกับโบบานเล่ามาให้แม่ฟังเขาทำเช่นใดกับยาหูไซนาเล่ามาให้แม่ฟังเขาทำอย่างไรกับยาบัลฟาเล่ามาให้แม่ฟังโหดร้ายเช่นใดกับอาลีอักบาเล่ามาให้แม่ฟังหลานชายของฉันโออาลีอักบาเล่ามาให้แม่ฟังสุกัยนารุกัยาและอุมุกุลซุมเอ้ยมนต์ดอกไม้อันสวยงามวิ่งกระจายบนพื้นทรายไฟติดกายอานุนเดชเอ้ยมวลดอกไม้อันสวยงามหลุดกระจายบนพื้นทรายโอ้ดอกไม้อาศัยนาอัสสลามุอะลัยกะยาอะบาอับดิลลาห์وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليكم منا جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام
نمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله عليه وآله خدايا قائم كرام المهدي أسلم سفي خميني محافظا بفرما ضامنه رحمة لرد كل قلبا رسما لكل إسلام نصرا خطاب فرما آمين يا رب العالمين الأرواح المؤمنين المؤمنات والمسلمين المسلمات โดยเฉพาะญาติอารวาห์ของญาติพี่น้องของทุกท่านอยู่ในมัจลิสนี้อารวาห์ของบิดามารดาเพื่อนฝูงวงวานของญาติของที่ว่าอยู่ในมัจลิสนี้แล้วก็บรรดาอารวาห์ของมุมินีมุมินาตทั่วโลกบรรดาอารวาห์ของที่ว่าลูกๆของเขาไม่เคยที่จะหาดียะให้กับเขาโดยเฉพาะอารวาห์ของอิหม่ามฮุเซนและชูฮดาการบาลาอัลฟาติฮะ